Oke guys, comeback lagi guys. Hari ini gue dapat tarikan lagi guys. Ini gue cuman bawa satu meja nih guys. Cuma satu biji doang itu bawanya itu. Ini udah kelar di mod guys. Gua nggak bisa videoin pas mod tadi karena gua diminta bantuin untuk mengangkat barangnya. Lumayan lah, dapat tambahan ngangkat tadi itu cuma satu, ditambahin sama yang pemesannya itu 85.000 guys. Lumayan lah itu. Cuma satu doang diangkat, itu pun tadi nggak terlalu berat, ngangkatnya pun rame-rame. Oh ya guys, ini gua narik ini ya, narik online. Ini gua bawa Lalamove nih. Ini tadi gua buka aplikasi jam 9, gua pantengin terus, mana tahu ada dapat harga bagus. Gua tungguin, taunya belum ada. Ini gua baru dapat orderan di jam 2 siang guys. Habisnya dari tadi gue lihat ada orderan masuk, ongkosnya ongkos sampah semua guys. Jadi ini gua ngambil dari Halim guys, Halim yang dekat bandara. Ini gua akan mengantar ke daerah BSD, tepatnya di IC BSD guys. Dan kalian tahu nggak, jaraknya tadi di aplikasi itu 40 km guys. Terus gua berangkat dari sini, gua buka map, kalian tahu nggak jaraknya berapa? Di map itu jaraknya 55 km guys. Bayangin, di aplikasi cuma 40, di mapnya 55 km. Beda jauh banget jaraknya. Ini kita merasa tertipu banget sih ini guys. Sementara katanya kalau jarak pengantaran di atas 50 km itu potongan 5%. Tapi faktanya di lapangan begini. Gua bingung itu. Jalur pengantarannya di aplikasi ngarahinya kemana tahu. Harusnya kan mereka mengarahinya jalur yang tercepat, bukan jalur yang terdekat. Gue bingung, entah ini kita yang dipermainkan atau bagaimana ini guys. Kalau kalian pernah merasa seperti ini dapat orderan guys, boleh guys kasih komen guys, kasih pengalaman kalian lah seperti apa guys, dan apa saran terbaik dari kalian guys, supaya ini pihak aplikator ngasih solusi yang terbaik guys. Jadi kita nggak sama-sama rugi guys. Jangan hanya aplikator aja yang untung, kita para driver ini malah jadi buntung. Tadi ini guys, ongkos kotornya gue dapet sekitar 590 guys. Coba tadi kalau jarak pengantarannya ngikutin map di atas jarak 50 km, mungkin potongan gua cuman hanya 13% kali guys. Ini karena gua nggak pakai stiker, jadi potongannya 23%. Jadi guys, tadi gua dapat ongkos bersihnya itu jadinya 478.000 guys. Ini kalian bisa lihat di layar guys, gue tunjukin. Itu tadi gue dapat ongkos bersihnya sekitar segitu guys. Jaraknya 55 km. Aduh, parah banget emang ini Lalamove ya. Bukannya cari jalan yang tercepat, malah cari jalan yang terdekat. Belum tentu jalan terdekat itu nyampenya cepet guys. Oh iya teman-teman yang narik ankle box, gimana nih keadaan tarikan di bulan Agustus ini? Apakah rame atau sepi? Coba kalian bagikan kisah kalian narik di bulan Agustus ini guys. Yang narik Lalamove, yang narik Delivery, yang narik Kimob itu gimana tuh ankle box? Soalnya gua liatin nih situasinya memang lagi nggak baik guys. Ini aja gua udah berapa hari ini nggak narik karena yang gue lihat ongkosannya itu nggak ada yang bener. Nah untungnya kemarin pas gue nggak narik online, langganan pada nelpon, makanya gue nggak ngambil tarikan yang online. Udah gitu pas gue ngambil barang langganan juga itu kan selesainya cepet tuh, langsung gue buka aplikasi guys. Itu aja gue liatin ongkosannya nggak ada yang masuk. Aduh, tapi untungnya sih gue udah dapet langganan trip pertama. Coba tadi kalau nggak ada langganan gua bawa, waduh udah pusing pala guys mikirin ongkos yang segitu. Nah ini ada pertanyaan nih guys dari Bang Tom Lucu. Katanya kalau bongkar muat nunggu lebih 1 jam itu kena biaya tambahan nggak katanya. Nah gini guys, perhitungannya nih, kalau kalian nunggu bongkar muat itu seumpamanya kalian udah lebih nunggu 1 jam. Nah ini gua cerita dari Lalamove dulu ya. Kalau Lalamove itu biaya waktu tunggunya bongkar dan muat barang kalau udah lebih 1 jam itu 70 guys per jam. Kalian info aja ke customernya, kalau sudah mendekati hampir 1 jam kalian nunggu, kalian info. Kalau enggak dari awal kalian kasih tahu kalau nanti seumpamanya waktu
itu nunggu bongkar dan muat barangnya lebih 1 jam, bilang kena biaya waktu tunggu 70.000 per jam gitu. Jangan sampai kalian nggak info, takutnya nanti customernya nggak mau bayar. Ada juga customer guys yang nggak mau bayar biaya waktu tunggu. Nah itu ruwet banget guys urusannya, itu kita bisa ribut nanti sama customer yang kayak gitu. Ya kalau sekiranya dia nanti nggak mau, ya udah guys, mending nggak usah ngambil orderannya daripada nanti ribut-ribut, kan capek ngadepin orang-orang medit kayak begitu guys. Soalnya gue juga berpengalaman guys masalah biaya waktu tunggu ini guys. Gue pernah dapat itu customer pas muat barang nggak nunggu lah, cepet kan. Terus itu pas bongkar di lokasi tujuan itu nunggu lebih 1 jam guys, bahkan udah hampir 2 jam gua nunggu di situ. Udah selesai bongkar baru gua kabarin kalau ada biaya waktu tunggu. Si customernya nggak mau bayar waktu tunggu. Ya udahlah, ribut-ribut gua di situ guys, sampai barangnya itu gua naikin lagi itu. Waktu itu gua ngambil barangnya itu dari Depok, gua bawa minuman waktu itu, minuman Coca-Cola sama Sprite waktu itu dah. Terus gua bongkar di daerah Cibubur. Mungkin kayaknya kalian tahu dah orangnya dah. Kalau kalian bawa ankle box ya, atau mungkin bawa mobil yang lain aja, pokoknya dia barangnya itu minuman lah, terus dia nganter ke toko-toko guys. Itu gue sampai ribut itu guys, di telepon itu gara-gara dia nggak mau bayar waktu tunggu. Terus sama yang punya tokonya juga gue ribut itu, ini nggak mau nih bayar biaya waktu tunggu nih, ini dia pesannya online. Suwe banget itu orang, gue bilang gitu. Sampai ribut-ribut situ guys gara-gara biaya waktu tunggu itu. Kalian pernah nggak guys punya pengalaman kayak gitu guys? Kalau kalian pernah punya pengalaman seperti itu, boleh kalian ceritakan guys di kolom komentar. Atau kalau kalian pernah mengalami kayak gitu guys, ini saran gue ya, itu kalian screenshot orderannya. Terus kalau emang ada orangnya, kalian foto atau videoin aja guys. Udah gitu kalian sebar di grup Lalamove, Delivery, pokoknya di grup-grup angkutan barang online lah, kalian sebarin di situ aja guys, biar teman-teman yang lain juga pada kenal itu orang itu, si muka-muka medit itu guys, dan manusia kikir seperti itu guys. Kalian share di ini guys, di Facebook aja tuh. Di Facebook kan banyak itu grup-grup Lalamove, Delivery atau yang lainnya, sebar di situ aja guys. Ini ada komen lagi nih dari Bang Fikri Project, katanya mantap bang, bikin konten terus, soalnya saya mau beli ankle box. Waduh, abang ini kayaknya banyak duit ini guys. Dia katanya mau beli ankle box. Waduh, nggak apa-apa sih bang kalau banyak duit bang, tapi seperti yang gua selalu ingetin buat abang-abang atau buat teman-teman yang lain, kalau mau beli mobil itu jangan kredit ya, please banget jangan kredit. Sekarang tuh kreditnya tuh mahal, situasi narik begini. Kalau kalian ada uang cash ya nggak apa-apa lah, masih bisa nutup lah untuk ke dapur. Tapi kalau kredit please banget jangan ya teman-teman. Takutnya nanti kalian narik online nggak dapat duit, nggak bisa bayar cicilan, mobil ditarik, nama kalian bisa ke blacklist di seluruh pinjaman bank. Kalian mau nanti kalau mau minjam lagi kalian nggak bisa gara-gara sudah ke blacklist. Buat teman-teman yang udah berpengalaman nih, yang ngambil mobil buat narik online, yang udah nggak sanggup bayar lagi dan mobilnya udah tarik leasing, boleh ya dikasih tahu ya, tulis aja pengalaman kalian di kolom komentar ya teman-teman ya, biar nggak ada yang kena jebak lagi oleh iklan-iklan yang katanya bisa berpenghasilan puluhan juta rupiah. Itu hanya iklan aja ya. Jangan sampai kalian terpercaya oleh godaan-godaan yang faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Terima kasih ya Bang Fikri sudah memberikan komentar yang baik dan bisa menjadi masukan juga. Ada komen lagi nih guys dari Bang Arar. Bener bang, gila sekarang harganya. Aduh, nampaknya abang ini sudah tersadarkan dengan tarif-tarif yang begitu menyiksa para mitra-mitra driver tarikan online ini guys. Itulah guys komen dari Bang Arar, pahit katanya guys, mengerikan katanya, harganya benar-benar sudah terjun bebas. Makin gila aja sekarang ini guys persaingan harga tarif mobil barang online ini guys. Waduh,
gila-gilaan udah, banting-banting harga, nurunin tarif. Waduh, parah banget sih. Kalau situasi terus begini guys, kita lihat aja guys, siapa nih yang akan bertahan dalam kondisi yang genting-genting begini nih guys. Nampaknya sih ini menurut gue ya, yang paling diuntungkan sih aplikator guys, bukan para mitra ya, karena mereka tuh nggak menanggung beban biaya yang tinggi guys. Contoh lah gue bilang ya, biaya operasional mobil, biaya kerusakan mobil, biaya ngurus surat-surat mobil. Mereka juga nggak pusing kalau mobil rusak, nggak harus mikirin cari mobil lagi. Ini gue udah sampai nih guys di lokasi tujuan nih, di IC BSD. Ini gue lagi nanya-nanya nih sama keneknya ini, lagi berdiskusi nih gue ini di mana bongkarnya, soalnya sini tempatnya luas banget guys. Nah ini udah selesai bongkar guys, karena tadi pas bongkarnya tuh gue nggak sempat videoin karena gue juga ngikut bantu nurunin barangnya ke bawah dan nganter ke dalam guys. Guys, gue dapat trade kedua nih guys, dari Gunung Sindur ke Cilengsi. Ongkosnya 392, kotor, belum potongan komisi nih. Gak apa-apa guys, tadi kita udah dapat sekitar 400-an, tambah ini paling dapat sekitar 300-an lagi nih, jadi 700 nih. Dapat dua nih guys, kalian lihat sendiri guys. Kita akan menuju ke sana guys. Oke guys, ini kita OTW menuju trip kedua. Ini kita akan ngambil barangnya tadi di Gunung Sindur guys. Ini tadi gua tanya orangnya bawanya barang apa. Terus tadi orangnya bilang bawa buah. Buset kata gua, bawa buah. Berat dong. Terus gua tanya beratnya berapa. Ternyata tadi total beratnya cuma 1 ton 700. Ya masih aman lah, 1 ton 700. Tapi ini guys, jaraknya juga lebih dari 50 km ke atas guys, jarak pengantaran barang ini. Kalian bayangin aja dari BSD ke Cilengsi berapa kilo itu. Ini guys, return kedua kita dapat nih, bawa buah. Lagi di Ipok, bawa buah pir, lagi dimuat. Lagi di loading. Lumayan nih, dapat trade 2 kita guys hari ini. Tadi iri 1 udah dapat, iri 2 dapat. Lagi dimuatin, nunggu kita ini pakai mobil kontainer. Udah selesai dimuat ini guys barangnya nih, buah pirnya. Ternyata nggak sampai penuh nih boxnya, masih ada space di belakang. Kita jalan lagi guys, kita akan menuju ke Cilengsi. Aduh, jaraknya gue lihat di map 53 km. Astaga, kacau bilau. Dengan argo kotor 398.000 tadi. Tadi gue lihat sih dapat bersihnya sekitar 295 guys, 300 lah perkiraan dapat bersihnya kita. Tapi nggak apa-apa guys, soalnya kan tadi udah dapat trip pertama 400-an. Ya ditambah inilah, lumayan lah hari ini pendapatan kita guys. Ini pendapatannya udah potong aplikasi ya guys, jadi ini belum termasuk biaya solar nih guys. Nanti biaya solarnya kita hitung berapa kilometer jarak yang kita tempuh hari ini. Jadi nanti perhitungan solar gua 1:8 guys. Jadi 1 liter itu habisnya 8 km jarak tempuh. Jadi nanti seumpamanya jarak tempuh gua hari ini sekitar 150 km, itu nanti gua bagi 8. Habis itu baru dikali harga solar guys. Akhirnya sampai juga guys di lokasi tujuan penurunan barangnya di Cilengsi. Gila, nyampenya malam juga guys, jalanannya parah banget, tadi macet. Udah gitu gua lewat tol yang mahal lagi, untungnya tolnya ditanggung sama oleh pemesannya guys. Jadi guys,
penghasilan bersih yang gue dapat hari ini setelah potong uang solar, makan rokok dan biaya tol. Tadi solar gua habis sekitaran 107.000 guys, karena total jarak tempuh gua hari ini 125 km dibagi 8 kali harga solar 6.800. Terus makan, rokok, jajan dan lain sebagainya habislah tadi 80 guys. Total penghasilan bersih yang gua dapat hari ini guys 580.000. Itu yang gua dapat hari ini bersih tarikan 2 trip.